Pernahkah saudara bertanya-tanya, mengapa ada begitu banyak yang dirahasiakan dalam sejarah spiritualitas? Mengapa ajaran esoterik, yang berbicara tentang pengetahuan batin dan pencerahan diri, justru dianggap berbahaya oleh agama-agama besar? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan dari kita? Dalam video ini, kita akan mengungkap mengapa ajaran esoterik ditolak oleh agama-agama Abrahamik, siapa sesungguhnya yang berusaha menyembunyikannya, dan apa dampaknya bagi kita saat ini. Sebelum kita memahami mengapa ajaran ini ditolak, mari kita bahas dulu, apa itu esoterisme? Esoterisme berasal dari kata Yunani, esoterikos, yang berarti pengetahuan batin. Ini adalah ajaran yang hanya dipahami oleh mereka yang memiliki tingkat kesadaran tertentu, bukan sekadar kepercayaan buta. Contoh dari ajaran esoterik adalah Gnostisisme dalam Kekristenan, Kabbalah dalam Yudaisme, dan Sufisme dalam Islam. Semua ini mengajarkan bahwa manusia dapat langsung terhubung dengan Tuhan atau kesadaran tertinggi tanpa perantara institusi agama. Dan inilah yang menjadi masalah bagi otoritas agama. Sejarah penindasan ajaran esoterik oleh agama-agama Abrahamik. Jika kita melihat sejarah, ajaran esoterik tidak hanya ditolak, tetapi juga dihancurkan secara sistematis oleh berbagai agama Abrahamik. Mari kita lihat beberapa peristiwa penting. Gnostisisme ditolak oleh kekristenan. Gnostik percaya bahwa dunia ini diciptakan oleh arsitek palsu, demiurge, bukan Tuhan yang sejati. Mereka mengajarkan bahwa keselamatan datang dari pengetahuan batin, bukan dari iman buta. Gereja resmi melihat ini sebagai ancaman, karena menolak konsep keselamatan hanya melalui dogma gereja. Kabbalah ditolak oleh Yudaisme Ortodoks. Kabbalah mengajarkan bahwa realitas Tuhan lebih kompleks dari sekadar hukum Taurat. Kaum rabi tradisional menolak Kabbalah karena dianggap mistis dan sulit dikontrol. Beberapa komunitas Yahudi bahkan melarang ajaran ini karena dianggap bisa menyesatkan orang awam. Sufisme ditolak oleh Islam Ortodoks. Sufi mengajarkan hubungan langsung dengan Tuhan melalui pengalaman mistik, bukan hanya hukum syariah. Banyak ulama konservatif menolak Sufisme karena dianggap terlalu liberal dan menyimpang dari Islam tradisional. Beberapa pemimpin Sufi bahkan dianggap sesat dan dihukum mati dalam sejarah Islam. Pertanyaannya sekarang, mengapa agama-agama Abrahamik menolak ajaran esoterik? Mengapa agama-agama besar ketakutan dengan ajaran esoterik? Ada beberapa alasan utama. Satu, kekuasaan dan kontrol spiritual. Jika manusia bisa terhubung langsung dengan Tuhan, institusi agama kehilangan perannya sebagai perantara. Ini berarti kehilangan otoritas dan kontrol spiritual atas umatnya. 2. Takut melemahkan dogma. Ajaran esoterik seringkali membongkar aspek mistis yang bertentangan dengan doktrin agama. Misalnya, ajaran reinkarnasi dalam beberapa cabang Gnostik dan Kabbalah yang bertentangan dengan dogma resmi. 3. Pengaruh politik dan kekuasaan duniawi. Agama sering bersekutu dengan penguasa dunia demi menjaga stabilitas politik dan sosial. Ajaran esoterik yang membebaskan individu dari ketergantungan pada agama dianggap sebagai ancaman bagi tatanan sosial. 4. Takut pada dualisme dan kebangkitan spiritual. Banyak ajaran esoterik mengajarkan bahwa dunia ini bukan satu-satunya realitas, tetapi ada realitas-realitas lain yang lebih tinggi. Jika manusia sadar akan dimensi yang lebih tinggi, mereka tidak bisa dikendalikan dengan ketakutan dan dogma.
Video ini mengajak saudara untuk berpikir lebih dalam. Jadi, alasan utama mengapa ajaran esoterik ditolak adalah karena ia membebaskan manusia dari kontrol dogma dan membuka jalan menuju kesadaran sejati. Pierre Teilhard de Chardin adalah seorang filsuf dari Perancis, yang juga berprofesi sebagai paleontologis dan imam Yesuit. Filsafatnya merangkum berbagai tema, seperti kosmologi, biologi, fisika, antropologi, teori sosial, dan teologi. Beliau pernah mengatakan bahwa, agama adalah untuk mereka yang tertidur, dan spiritual adalah untuk mereka yang sudah bangun. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ajaran esoterik benar-benar berbahaya, atau justru kunci menuju kesadaran murni atau pencerahan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu ajaran esoterik harus dilarang, atau justru perlu dipelajari lebih dalam? Untuk dapat memahami lebih baik, sebaiknya saudara menyimak juga video dengan judul Asal Mula Gnostik dan Gnostik versus Spiritualitas Katolik. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa subscribe, komen, share, and like.